Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika dengan Bu Ina. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang bunga. Anak-anak, perhatikan video ini dan simak baik-baik ya. Jangan lupa dicatat materi hari ini dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen ya. Nah, kita membahas bunga tunggal. Pasti anak-anak sudah tahu apa itu artinya bunga. Jika anak-anak meminjam atau menabung di bank, pasti akan ada bunga. Bunga itu adalah tambahan pembayaran yang ditetapkan oleh bank atau koperasi yang anak-anak pinjam. Nah, di sini ada bunga tabungan dan bunga angsuran. Yang pertama, kita akan membahas tentang bunga tabungan. Nah, dalam bunga tabungan ini ada 3 rumus untuk mencari bunga, yaitu pertama untuk bunga per tahunnya menggunakan rumus NT dikali P persen dikali M. Lalu untuk mencari bunga per bulannya, maka rumusnya NB per 12, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka dibagi 12 ya. Lalu dikali P persen dikali M. Untuk mencari bunga per harinya, maka NH per 360 dikali P persen dikali M. Keterangannya, N adalah banyaknya tahun, bulan, ataupun hari. Lalu P ini adalah presentasi bunga dan M adalah modal atau tabungan awal. Nah, kita masuk ke dalam contoh ya. Contoh 1, pada tanggal 2 Februari, Dina menabung di sebuah bank sebesar 400.000. Kemudian, bank tersebut memberikan bunga sebesar 18% per tahun. Pada tanggal 3 April, tabungannya diambil. Tentukan besar bunga yang diterima oleh Dina. Penyelesaiannya diketahui M adalah modal ya tadi atau tabungan awal, yaitu 400.000. Lalu P adalah persentase bunganya dalam tahun, yaitu 18% per tahun. Lalu H adalah banyaknya hari dari 2 Februari ke 3 April, yaitu 60 hari. Yang ditanyakan adalah besar bunga yang diterima oleh Dina dalam waktu 60 hari. Jawabnya tadi bunga harian rumusnya NH per 360 dikali P persen dikali modal. Nah, banyaknya hari adalah 60 hari per 360 dikali 18% dikali 400.000. 60 per 360 ini kita sama-sama dibagi 60, kita kecilkan biar mudah untuk menghitungnya, sehingga menjadi 1 per 6 dikali 18%-nya ini adalah 18 per 100 ya, dikali 400.000. Nah, 100 ini kita coret nolnya 2 dengan 400 yang nolnya 2. Jadi sama-sama dicoret nolnya 2 ya, sehingga kita peroleh 1 per 6 dikali 18 dikali 4.000. Sehingga 1 per 6 dikali 72. Dari mana 72? 18 dikali 4.000 akan menghasilkan 72.000. Sehingga 72 per 6 adalah 12.000. Jadi besar bunga yang diterima Dina sebesar 12.000. Nah, anak-anak, kita masuk ke dalam contoh 2 ya, yaitu Febri menabung uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 10% per tahun. Tentukan besar tabungan Febri setelah 8 bulan. Nah, ini yang ditanyakan besar tabungan ya. Diketahui M tadi modalnya atau tabungan awalnya adalah 30 juta. Lalu bunganya 10% per tahun dan yang diketahui setelah 8 bulan ya. Ditanya, tentukan besar tabungan Febri setelah 8 bulan. Besar tabungannya ya. Pertama, kita akan mencari bunga bulanannya dulu dengan cara NB per 12 dikali P persen dikali modal. 8 per 12 karena tadi setelah 8 bulan ya, maka
ketemu bulannya itu 8/12 dikali 10% dikali 30 juta. 8/12 ini kita sederhanakan menjadi 2/3, sama-sama dibagi menjadi 4, 8 dibagi 4 sama dengan 2, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lalu 10%-nya adalah 10/100, kita jadikan pecahan ya 10%-nya, lalu dikalikan 30 juta, sehingga kita langsung coret aja 100-nya itu dengan coret nolnya 2 dicoret dengan 30 juta yang nolnya juga dicoret 2, lalu 3 dicoret dengan 3, maka akan menghasilkan 2 dikali 10 dikali 100.000, maka hasilnya 2 juta. Nah, setelah mencari bunga selesai, kita mencari tabungan Febri selama 8 bulan, yaitu tabungan awal plus bunga. Tabungan awalnya adalah 30 juta, ditambah bunganya adalah 2 juta ya tadi, sehingga ketemu 30 juta. Jadi besar tabungan Febri setelah 8 bulan adalah 32 juta. Dari sini paham ya anak-anak? Nah, kita masuk ke contoh 3. Aji menabung uang di bank sebesar 1 juta dengan suku bunga tunggal sebesar 15% per tahun. Tentukan bunga yang diperoleh Aji selama 6 bulan. Ini mencari bunganya saja ya. Diketahui M adalah modal 1 juta, lalu B adalah bunganya tadi 15% dan banyaknya bulan adalah 6 bulan. Yang ditanya bunganya selama 6 bulan. Maka bunga 6 bulan sama dengan 6/12 dikali 15% dikali 1 juta. Maka 6/12 ini kita sederhanakan menjadi 1/2, lalu 15/100 dikali 1 juta. Nah, 100 yang di bawah itu dicoret dengan 1 juta, nolnya dicoret 2 ya, sehingga 1/2 dikali 15 dikali 10.000. Nah, 2-nya ini kita sederhanakan lagi, dicoret dengan 10.000, maka akan menghasilkan 15 dikali 5.000, dan 15 dikali 5.000 hasilnya 75.000. Jadi bunga dari tabungan Aji selama 6 bulan adalah 75.000. Ini mencari bunganya saja. Tadi kan mencari tabungan selama 8 bulan. Nah, ini mencari bunganya saja setelah 6 bulan. Nah, contoh lagi keempat. Radi menyimpan uang sebesar 1.500.000 di sebuah bank. Bank tersebut memberikan bunga tunggal 12% per tahun. Agar jumlah tabungan menjadi 1.620.000, maka Radi harus membayar selama berapa bulan? Nah, ini mencari berapa bulan untuk menjadi tabungannya 1.620.000. Penyelesaiannya diketahui modalnya tadi 1.500.000, bunganya 12%, dan jumlah tabungan yang diinginkan adalah 1.620.000. Yang ditanyakan berapa bulan Radi harus menabung agar mendapat tabungan sebesar 1.620.000. Jawabnya kita mencari bunganya, selisih bunganya dulu ya, yaitu yang diinginkan tadi kan 1.620.000 dikurangi tabungannya awal yaitu 1.500.000, sehingga selisihnya 120. Jadi selisih bunganya adalah 120. Lalu kita mencari bunga N bulan ya, yang ditanyakan kan berapa bulan. Tadi rumusnya NB/12 dikali P persen dikali M. Bunga N bulannya tadi kan 120. Lalu N-nya kita yang cari N per 12 dikali 12/100 karena 12% dikali 1.500.000. Nah, 12 dicoret dengan 12. Yang ini nolnya dicoret dengan 1.500.000, nolnya juga dicoret 2 ya. Sehingga menghasilkan 120.000 sama dengan N, banyaknya bulan yang ditanyakan, dikali 15.000. Sehingga kita bagi karena perkalian, kalau dipindah ruas menjadi pembagian ya. Jadi 120.000 dibagi 15.000 sama dengan N. N yang dicari
atau banyaknya bulan, sehingga hasilnya 8N. Jadi untuk mendapat tabungan sebesar 100.620.000, Radi harus menabung selama 8 bulan. Nah, dari sini anak-anak apakah sudah paham? Selanjutnya kita masuk ke contoh 5, yaitu Fatih menabung uang di bank sebesar 8 juta. Setelah 8 bulan uangnya diambil sebesar 8.800.000. Berapakah persentase suku bunga tabungan yang diberikan bank? Nah, ini yang ditanyakan adalah suku bunganya di banknya. Penyelesaiannya diketahui tadi modalnya 8 juta, lalu NB-nya N bulannya ya, banyaknya bulan adalah 8 bulan. Ditanyakan berapa persentase bunga yang diberikan oleh bank? Jawabnya, bunganya tadi kita cari selisihnya dulu ya. 8.800.000 dikurangi 8 juta menghasilkan 800.000. Lalu bunga N bulannya sama dengan rumusnya ya, N per 12 dikali P persen dikali modal. Nah, bunganya N bulan tadi kan 800.000, selisihnya sama dengan 8 per 12 karena 8 bulan ya, per 12 dalam 1 tahun, lalu dikali P persen. Kita mencari, yang kita cari adalah persentase bunganya, yaitu P persen dikali 8 juta, yaitu modalnya tadi, sehingga 800.000 sama dengan 8 per 12 dikali P per 100, karena persentase tetap kita tulis P nya yang dicari per 100 dikali 8 juta, sehingga 800.000 sama dengan 8 per 12, yang 100 nolnya itu dicoret dengan 8 juta sehingga menghasilkan 80.000. Lalu 80.000 ini kita pindah ruas sehingga menjadi pembagian. 800.000 dibagi 80.000 sama dengan 2 per 3 dikali P. 2 per 3 ini dari 8 per 12, sama-sama dibagi 4, maka hasilnya 2 per 3 ya. Lalu 800.000 dibagi 80.000 hasilnya 10, sama dengan 2 per 3 dikali P. Nah, 10 dibagi 2 per 3 sama dengan P. Karena sulit ya untuk menghitungnya, maka kita balik pembagiannya sehingga menjadi perkalian. Jadi 10 dikali 3 per 2 sama dengan P. P nya ketemu 15. Jadi bunga yang diberikan oleh bank sebesar 15%. Dari sini anak-anak sudah paham ya. Nah, kita masuk di angsuran atau cicilan. Nah, ini ada rumus A sama dengan M plus B per N ya. Keterangannya, A ini adalah angsuran, M nya itu besar pinjaman, lalu B nya adalah besar bunga, dan N adalah periode pinjaman. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta dengan bunga 1,5% per bulan. Besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah, nah, penyelesaiannya diketahui tadi besar pinjamannya adalah 6 juta. Lalu bunga per bulannya adalah 1,5%. Lama meminjamnya adalah 12 bulan. Yang ditanyakan besar angsuran setiap bulannya ya. Nah, jawabnya bunga dalam 12 bulan sama dengan, kita mencari bunga dalam 12 bulan dulu ya, yaitu 12 dikali 1,5% dikali 6 juta. Nah, 12 dikali 15 per 1000, karena tadi kan koma, kalau 15% kan 15 per 100. Nah, kalau 1,5% maka 15 per 1000, karena ada komanya ya, jadi 3 nolnya ada 3. Lalu dikali 6 juta, maaf. Nah, yang 1000 ini dicoret dengan yang 6 juta, nolnya dicoret 3, lalu 1000-nya juga dicoret nolnya 3, sehingga kita dapat 12 dikali 15 dikali 6.000, hasilnya 1.080.000. Lalu besar angsurannya sama dengan besar pinjaman ditambah bunga N bulan per N atau periode
pinjamannya, yaitu 6 juta ditambah 1.080.000 per 12 bulan sama dengan 590.000. Jadi orang tersebut harus membayar 590.000 per bulannya. Dari sini anak-anak apakah sudah paham? Nah, kita masuk ke dalam contoh lagi, yaitu Bu Riri meminjam uang di koperasi sebesar 400.000 dengan bunga 18% per tahun. Jika lama meminjam 5 bulan, berapa besarnya angsuran tiap bulan yang harus dibayar? Penyelesaiannya diketahui tadi besar pinjamannya adalah 400.000, lama meminjamnya adalah 5 bulan dan bunganya adalah 18% per tahun. Yang ditanyakan berapa angsuran tiap bulannya. Jawabnya, kita mencari bunga dalam 5 bulan tersebut ya, yaitu 5 per 12 dikali 18 per 100 dikali 400.000. Nah, 100 ini nolnya kan ada 2, dicoret dengan 400 yang nolnya juga dicoret dengan 02 nya ya. Lalu hasilnya 5 per 12 dikali 18 dikali 4000. Lalu 12 dicoret dengan 18, maka hasilnya yang 12 ini dibagi menjadi 12 dibagi 6 hasilnya 2, lalu 18 dibagi 6 juga hasilnya 3. Lalu 2 nya ini kita coret dengan 4000, maka 2 nya jadi 0 dibagi 2 ya, lalu 4000 dibagi 2 hasilnya 2000, maka 5 dikali 3 dikali 2000, maka hasilnya 30.000. Lalu besar angsurannya adalah pinjaman plus besar N bunga per N. 400.000 ditambah 30.000 per 5 hasilnya 86.000. Sehingga Bu Tejo harus membayar angsuran tiap bulan sebesar 86.000 selama 5 bulan. Nah, dari sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, dari video pembelajaran tadi, jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.